Halo, salam sepak bola. Selamat datang lagi di Cerjepi Story dan tentunya pada video terbaru kali ini gua ingin membahas tentang persiapan jelang laga Timnas Nasional Indonesia lawan Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia usia 23 tahun 2024 ini. Dan tentunya ini adalah laga yang sangat banyak publik sepak bola khususnya di Indonesia tidak menyangka gitu. Indonesia akan sampai ke titik ini dan tentunya ini adalah bonus, menurut saya ini adalah bonus dari jerih payah dan perjuangan kita selama ini. Karena jujur saja untuk bisa mencapai titik ini itu bukan mustahil ya, tapi seperti mimpi gitu. Seperti mimpi. Apapun sebelumnya kan kesusahan gitu ya melawan tim-tim di Asia Tenggara, tapi pada tahun ini, pada event kali ini luar biasa sekali ya. Entah apa gitu yang menjadi faktor lain dari keberhasilan timnas ini yang lebih pastinya tentunya ini berkat kerja keras pemain dan pelatih yaitu yang ditujukan oleh Sintayong, meskipun Sintayong harus mendapat beberapa kecaman khususnya dari negaranya sendiri, tetapi buat saya justru Sintayong lebih apa dengan Sintayong berhasil membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia ini, Sintayong itu secara tidak langsung dan secara langsung mengangkat harkat dan martabat negaranya sendiri. Ya, jangan salah. Karena memang sosok dia itu sangat akan selalu dikenang oleh warga negara Indonesia sebagai sosok pahlawan sepak bola di Indonesia. Dan tentunya sebelum nanti melawan Uzbekistan, ada beberapa hal yang menurut gua harus segera dibenahi, khususnya di timnas nasional Indonesia. Ya, yang pertama itu terutama di posisi sayap kanan yang diisi oleh Rio Fahmi, lalu juga Kelly Stroyer dan Fajar. Ini aduh, gua kalau misalnya melihat match-match sebelumnya ya, kembali melawan Korea, melawan Jordania, melawan Australia dan melawan Qatar. Posisi ini itu rentan sekali diobok-obok ya. Rio Fahmi itu selalu salah passing ya. Mudah kehilangan bola, terutama kemarin di laga melawan Korea Selatan itu hancur-hancuran dia mainnya gitu. Entah gua gregetan kenapa sih gak secepatnya diganti, pasti ganti masuk Fajar bapuk juga gitu ya. Jadi aduh bingung dah gua di posisi ini butuh apa ya, butuh suntikan mental kalau menurut gua, karena Rio Fahmi dan Fajar ini jelas dia itu kekurangan mental ya. Mereka apa, Rio Fahmi dan Fajar main tidak percaya diri. Ini harus butuh dan pendampingan khususnya dari staf kepelatihan agar mereka ini bisa main percaya diri, pede ya. Jangan hiraukan lah omongan katanya Rio Fahmi dan Fajar ini main di Liga 1. Buat gua ya, ketika membela timnas nasional Indonesia gak ada alasan lu mau bermain di Liga 2 seperti apapun, gak ada alasan. Ketika lu bermain untuk timnas nasional Indonesia, tunjukkan ya, tunjukkan mental, tunjukkan kemampuan lu ya, meskipun apa adanya tetapi maksimalkan. Ini sangat penting ya, karena apalagi Uzbekistan yang secara track record di Piala Asia ini mereka belum pernah kebobolan. Menghajar Malaysia 2-0, menghajar Kuwait 5-0 ya, menghajar mana lagi tuh Uzbekistan ini. Terakhir kemarin di apa di 8 besar mereka menghajar 2-0 di apa menghajar 2-0 juara bertahan ya yaitu Arab Saudi. Lalu juga ya mereka juga segrup sama Vietnam ya. Vietnam juga tidak mampu berbuat banyak. Artinya Uzbekistan ini punya apa kekompakan dan gaya bermain yang sulit ditembus. Ini menjadi PR tentunya untuk Sintayong. Tetapi sehebat apapun Uzbekistan ya pasti ada celah-celah yang bisa kita masuki. Pasti itu. Dan setelah gua pelajari permainan di fase grup lalu kemarin melawan Arab Saudi, ternyata mereka ada kekosongan, ada ketimpangan di bagian kalau nggak salah bek kanan. Coba kalian cek-cek aja lah pertandingan Uzbekistan. Yang pasti di posisi bek kanan itu selalu berganti-ganti orangnya. Ada apa yang ya? Ada apa? Gitu. Kalau misalnya mereka orang di posisi itu bermain bagus, apa kemungkinan besar tidak akan banyak diganti-ganti. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan analisis juga untuk Sintayong. Silahkan pelajari mungkin ya.
agar bisa secara mudah tentunya kita mengkreasikan serangan di lini tersebut. Ya, dan Kelly Sawyer kemarin juga sempat bermain ya, meskipun hanya 20 menit atau 15 menit ya di babak normal dan perpanjangan waktu, tapi menurut gua Kelly Sawyer lebih layak daripada Fajar dan Rio Fahmi. Ya, terlihat dia mentalnya mentalnya lebih siap dari Rio Fahmi dan Fajar. Nah, mungkin ini untuk Kelly Sawyer itu bisa dimaksimalkan karena ini juga selain pertarungan dengan melawan Uzbekistan, ini juga secara pertarungan untuk mendapatkan kepercayaan dari Sintayong di pemain pilihan pemain di Indonesia. Ya, itu menurut gua harus sangat disiapkan ya, karena ketika memang kita banyak diserang dari ini akan mengakibatkan kepercayaan mental kita turun. Ya, kalau misalnya banyak diserang, banyak ditekan, bukan tidak mungkin akan terjadi gol ya. Dan bukan tidak mungkin lagi mental kita akan down ya, mental kita akan turun. Lalu juga di posisi center back yang diisi Komang. Ini lagi-lagi ini mereka ini kalau tidak di cover oleh Rizky Ridho ya dan Justin Hubner, ini posisi ini pun banyak keteteran, kewalahan gitu ya. Komang kembali sempat bermain, lalu ya meskipun golnya tidak disengaja gitu ya, digantikan oleh Ferrari, sama juga seperti itu. Dan menurut gue ini sepatnya ini harus segera dievaluasi, benahi posisi ini karena melawan Uzbekistan juga secara postur, secara fisik kelihatannya ya mereka lebih bugar, lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya lini ini pun masih timpang, masih banyak kesalahan atau mungkin banyak blunder, ya, menurut gua Indonesia tidak akan mampu sanggup ke babak final. Lalu di Uzbekistan pun kita pernah bertemu dengan Uzbekistan itu kalau nggak salah di 2022 ya di Asian Games. Waktu itu pelatihnya masih dipegang oleh Indra Sapri dan kita kalah tentunya 2-0 ya. Tetapi memang banyak di Uzbekistan juga yang sebelumnya bermain di Asian Games dan bermain juga nanti melawan Indonesia. Indonesia pun ada termasuk Hernando Ari ya, itu adalah salah satu kiper yang memang pernah bermain juga melawan Uzbekistan di Asian Games. Dan tentunya peluang kita untuk maju ke Olimpiade ini sangat terbuka lebar ya. Sekarang kita ada di zona Olimpiade. 4 besar itu zona Olimpiade ya. Kalau misalnya kita berhasil mengalahkan Uzbekistan, tiket ke Olimpiade Paris tahun ini bisa kita genggam ya. Tapi jika kalah pun kita masih punya harapan nih, yaitu memperebutkan posisi ketiga ya. Karena ke Piala Asia itu yang langsung lolos otomatis adalah peringkat 1, 2, 3 ya. Tetapi enaknya peringkat 1 kita segrup dengan tim-tim yang menurut gua kekuatannya tidak jauh berbeda dari Indonesia dan lebih penting di sana ada Israel. Gua sangat ingin membantai Israel gitu ya. Apapun nanti kalau misalnya Indonesia lolos ke Olimpiade dan bertemu Israel, apapun akan gua lakukan gitu ya, termasuk doa-doa dan sebagainya gitu ya. Banyak hal yang memang faktor X yang bisa mendukung gitu nanti melawan Israel dan ini sangat menarik tentunya ya. Jika kita nanti menduduki posisi kedua atau misalnya di final kita kalah gitu dan peringkat kedua, maka kita akan setim dengan Spanyol. Ya, tahu sendiri Spanyol itu U23-nya memang pemain-pemain muda Spanyol memang bagus-bagus ya. Kiranya kita akan agak kesulitan ya, belum lagi ada tim-tim bagus kalau nggak salah di segrup dengan Spanyol. Lalu kalau misalnya kita juara ketiga, itu kita akan bertemu lagi dengan Argentina. Yang mana Argentina U23 ini adalah mereka bagus ya gitu, tidak kalah sama dengan klub-klub seperti Spanyol, seperti Prancis ya, Prancis U23, Spanyol U23. Ya, dan kalau misalnya kita juara pertama, nanti bisa juara pertama di Piala Asia ini, maka kemungkinan kita untuk lolos 16 besar di Olimpiade itu akan terbuka lebar. Ya. Dan kemungkinan kita gagal misalnya kita tidak masuk final atau di perebutan ketiga kita kalah, kita masih punya jarum playoff ya yang akan melawan tim
perwakilan dari kalau nggak salah dari Afrika ya, melalui jalur pertandingan antar federasi. Dan tentunya kita harapkan kebangkitan timnas nasional ini menimbulkan semangat perjuangan bukan hanya untuk pemain timnas tapi untuk seluruh supporter di Indonesia. Ya, kita harus tingkatkan kedewasaan, mari kita benahi liga-liga kita, khususnya untuk supporter jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak dewasa ya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Momentum kebangkitan timnas ini akan menjadi titik awal bangkit dan maju hingga jayanya sepak bola di Indonesia. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini. Lalu subscribe. Ya. Dan jika Anda punya pendapat, komentar, atau apapun yang ingin Anda sampaikan di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Gue Japi Story. Salam sepak bola.